Hajimimashite, watashi no namae wa Revo Fadila desu. Arianti Semongaku no Gakusei desu. Bandung ni sunde imasu. 2006年5月14日生まれです。趣味は映画を見ることです。Arigatou gozaimasu. Di sini saya akan mereview materi-materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 tentang apa saja yang sudah dipelajari dari mata kuliah bahasa Jepang. Nah, materi yang pertama ini ada menjelaskan tentang Japanese Language, Hospitality, and Culture. Materi ini membahas etika dasar dalam budaya kerja, keramah-tamahan hospitality Jepang, khususnya mengenai interaksi pertama kali. Yang pertama ini ada Aitsatsu atau salam, bukan sekedar sapaan, melainkan cara untuk mengakui kehadiran orang lain, menciptakan suasana harmonis. Dalam industri pelayanan, salam yang konsisten sangat penting untuk membangun rasa percaya diri. Yang kedua ada ojiji atau membungkuk. Ada beberapa jenis tingkatan membungkuk berdasarkan situasinya. Yang pertama ada eisaku, membungkuk 15 derajat untuk interaksi santai sehari-hari. Yang kedua ada keirei, membungkuk 30 derajat digunakan dalam situasi formal atau profesional seperti bertemu klien. Nah, ada seikirei, membungkuk 45 derajat atau lebih untuk menunjukkan rasa hormat yang sangat dalam atau permintaan maaf yang tulus. Yang ketiga ada saji no ichirei, khusus untuk meminta maaf, sudutnya tergantung tingkat kesalahan. Lalu yang terakhir ada dogeza, berlutut hingga dahi menyentuh lantai, hanya digunakan untuk permintaan maaf yang ekstrim. Lalu di sini ada meisi kokang atau bertukar kartu nama. Sebuah prosedur dalam bisnis mengikuti standar omotenasi keramah-tamahan. Kartu harus diberikan dan diterima dengan kedua tangan sambil sedikit membungkuk atau kirei. Jiko sokai, perkenalan diri. Struktur dasarnya adalah hajimemashite, salam pembuka, perkenalan, senang bertemu dengan Anda. Yang kedua ada identitas, menyebutkan afiliasi atau perusahaan dan nama. Yoroshiku onegaishimasu, salam penutup, mohon maaf bantuannya atau mari menjalin hubungan yang baik. Lalu materi yang kedua ini ada sistem penulisan karakter Jepang. Ada 3 jenis huruf utama yang digunakan dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ini ada hiragana, digunakan untuk penulisan kata-kata asli dari bahasa Jepang. Yang kedua ada katakana, digunakan khusus untuk menulis kata-kata yang diserap dari bahasa asing. Yang ketiga ada kanji, karakter yang berasal dari bahasa Cina. Contoh dasarnya adalah karakter untuk wanita, gunung, api, dan juga hujan. Lalu ada konsep omotenasi. Omotenasi adalah bentuk keramah-tamahan atau pelayanan khas Jepang yang dilakukan dengan ketulusan hati atau mogokoro. Sejarah dan akar budayanya berasal dari upacara minum teh atau chodo. Filosofi Ichigo-ichi mengusung konsep satu pertemuan, menekankan bahwa setiap pertemuan bersifat unik dan tidak akan pernah terulang. Ciri khas utama dari omotenasi yaitu 1. Antisipasi kebutuhan, memberikan apa yang dibutuhkan oleh tamu bahkan sebelum mereka memintanya atau menyadarinya. Contohnya ada staf hotel memberikan payung saat melihat langit mendung sebelum tamu pergi. Yang kedua ada tanpa pamrih, pelayanan diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan atau tip karena kepuasan tamu adalah hadiah utamanya. Yang ketiga ada filosofi Ichigo-ichi, menghargai setiap pertemuan sebagai momen unik yang hanya terjadi sekali seumur hidup, sehingga tuan rumah harus memberikan yang terbaik di momen tersebut. Detail yang personal mengingat profesi tamu seperti posisi tangan atau kidai saat menata alat makan atau mengatur suhu ruangan sesaat sebelum tamu masuk kamar. Materi ketiga ini membahas tentang angka, waktu, jam, menit, detik, serta penanggalan seperti hari, tanggal, dan bulan. Yang pertama ada suji atau numbers. Contohnya seperti ichi, ni, san. Ichi adalah ichi itu 1, ni 2, san 3, shin atau yon itu 4, go itu 5, roku 6, shichi atau nana 7, hachi 8,
Q atau Ku itu 9, Jiu adalah 10. Polanya dari 11 sampai 100 cukup gabungkan angka puluhan dengan satuan. Contohnya 11 jadi Jiu Ichi, 10 tambah 1 20 adalah Niju, 2 ditambah 10. Yang kedua ada jikan atau waktu. Yang pertama ada jam atau ji, contohnya jam 1 jadi ichiji, jam 2 jadi niji, dan seterusnya. Yang kedua ada menit, pun atau fun, menggunakan akhiran pun atau fun tergantung angka depannya. Contoh 1 menit jadi ipun, yang 2 menit jadi nifun, 5 menit jadi gofun. Terus yang ketiga ada detik atau biu, menggunakan akhiran biu, contohnya 1 detik jadi ichibiu, 10 detik jadi jubiu. Di sini ada hari, yaitu hari Senin. Hari Senin itu Getsuyobi, Selasa Kayobi, hari Rabu Suyobi, hari Kamis Mokuyobi, hari Jumat Kinyobi, hari Sabtu Doyobi, hari Minggu Nichiyobi. Lalu ada tanggal, seperti tanggal 1 itu Tuitsachi, tanggal 2 Futsuka, tanggal 3 itu Mika, tanggal 4 itu Yoka, tanggal 5 itu Itsuka. Lalu ada bulan, Januari itu Ichigatsu, Februari Nigatsu, Maret itu Sangatsu, April Shigatsu, Mei itu Gogatsu, dan seterusnya. Sekarang ada materi yang keempat, yaitu daily activities and punctuality in Japanese culture. Yang pertama, aktivitas sehari-hari atau Nichiju Katsudoi. Materi ini mengajarkan kosakata kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi menggunakan bentuk sopan atau keigo. Contoh kegiatannya seperti bangun tidur itu okimas, mandi itu uforu niharimas, berangkat ke kantor atau ke kampus itu marimas, makan itu itodakimas, tidur itu nemasu. Untuk menyebutkan waktu kegiatan menggunakan pola subjek, ditambah waktu, ditambah ni, ditambah kata kerja. Contohnya watashi wa jini okimas, saya bangun jam 7. Lalu keterangan waktu menggunakan kata-kata seperti mainichi, setiap hari, maimasa, setiap pagi, atau maibat itu setiap malam. Yang kedua itu budaya ketepatan waktu atau jikan gensu. Di Jepang ini, disiplin waktu bukan hanya soal jam, tapi juga soal rasa hormat kepada orang lain. Semangat 5 menit sebelumnya gofun no seisi, datang tepat waktu dianggap mudah terlambat. Aturan emasnya adalah siap di lokasi 5 menit sebelum acara dimulai. Disiplin transportasi, kereta Shinkansen rata-rata hanya terlambat 0,9 menit per tahun. Jika kereta terlambat 5 menit saja, petugas akan memberikan sertifikat keterlambatan atau disebut juga Chin Somesia, agar penumpang punya bukti resmi untuk atas mereka. Jika terlambat, Anda harus segera menghubungi pihak terkait meskipun hanya terlambat 1 menit, memberikan alasan jujur, memberikan perkiraan waktu tiba, dan meminta maaf dengan tulus. Nah, untuk materi yang terakhir ini tentang adjective for daily conversation and hospitality.